Setelah mereka bertiga tiba di rumah dan Seno mengantarkan Citra di kamar, Seno pamit untuk keluar sebentar karena ada urusan mendadak. Citra pun hanya mengiyakan tanpa banyak bertanya. Begitu Seno keluar dari kamarnya dan Citra, dia langsung menuju ke kamar belakang untuk mencari Bik Murni. Karena setelah membuka pintu tadi, Bik Murni langsung kembali ke kamarnya. Bik Murni yang mendengar suara ketukan pintu kamarnya langsung bangun dan membuka pintu. Bik Murni sempat terkejut saat melihat Seno yang berdiri di depan pintunya. "Berikan alamat Wanda yang baru pada saya," Seno langsung berkata sebelum Bik Murni bertanya tentang keperluannya. Seno langsung menuju ke rumah Wanda begitu mendapat alamatnya. Karena Seno masih tak terima dengan kelakuan Wanda yang dapat membahayakan janinnya. Apalagi janin yang sangat ditunggu olehnya itu diprediksi kembar. Seno yang tadinya sangat marah tiba-tiba menjadi iba begitu melihat rumah yang ditempati oleh Wanda dan anak-anaknya. Tapi ini adalah pilihan mereka. Seno tak langsung masuk karena dia masih mengamati sekeliling rumah ini. Seandainya kalian bisa bersikap baik dan tidak terus menjelek-jelekkan Citra, mungkin kalian masih bisa merasakan hidup enak. Tapi tidak apa-apa, karena dengan begini juga kalian bisa belajar untuk mandiri dan mau untuk berusaha, batin Seno. "Ngapain ke sini?" Romi bertanya dengan ketus saat membuka pintu dan melihat kalau ternyata yang mengetuk pintu adalah Seno. Seno tak menghiraukan pertanyaan Romi dan langsung melangkah ke dalam. Begitu sampai di dalam, Seno melihat Tari dan Rani sedang duduk termenung. Mereka yang melihat kedatangan Seno hanya diam di tempat dan tidak ada niat untuk menyapa Seno. "Akhirnya kamu datang juga, Mas. Kenapa?" "Menyesal karena sudah mengusir kami." Wanda yang baru balik dari kamar mandi dan melihat Seno langsung berbicara dengan ketus. Seno yang masih berdiri dengan kedua tangan dalam kantong celana hanya melihat Wanda dan tak membalas ucapannya. "Apakah aku akan menjadi durhaka jika aku menceraikan Wanda walaupun mama telah lama pergi?" pikir Seno yang terus memperhatikan Wanda. "Kamu mau apa? Jika kamu ingin menjemput kami untuk kembali, boleh saja. Tapi kamu harus mengusir Citra dan menceraikannya setelah dia melahirkan," sambung Wanda. Mendengar ucapan Wanda, seketika itu juga Romi, Tari dan Rani langsung melihat ke arah Seno dan menunggu jawaban yang akan diberikan oleh Seno. "Maaf, tapi aku kesini bukan untuk menjemput kalian," jawaban Seno yang mampu membuat mereka semua menjadi geram. "Kalau begitu, untuk apa kamu kesini?" tanya Wanda lagi. "Aku kesini hanya untuk memperingatkan kalian untuk tidak menyakiti Citra, apalagi berusaha untuk mencelakai janin yang ada dalam perutnya." Seno terlihat sangat tegas. "Oh, kamu takut? Jadi tadi janinnya baik-baik saja. Padahal aku berdoa agar dia bisa keguguran. Kurang ajar kamu, Wanda. Jika kamu mengulanginya lagi dan sampai membuat calon anak-anakku dalam bahaya, maka dapat kupastikan kalau kamu akan mendekam dalam penjara." "Calon anak-anak? Maksud papa?" Rani mengernyitkan dahinya. "Iya, calon anak-anak. Karena Citra sedang mengandung bayi kembar." Seno melihat ke arah Rani. Mereka semua langsung kaget dan tak percaya. Mereka kembali merasa khawatir karena sudah pasti akan semakin sulit bagi mereka untuk menyingkirkan Citra dari hidup Seno. "Baiklah, karena aku sudah menyampaikan tujuanku, maka aku pamit pulang." Seno langsung melangkah keluar. Saat sampai di depan pintu, Seno kembali melihat Wanda lalu berkata,
Aku hanya akan memberi nafkah 5 juta tiap bulannya untuk kamu. Jadi aku berharap kamu bisa mengaturnya dengan baik. Lalu Seno alihkan pandangannya pada Rani dan kembali berkata, dan untuk kamu hanya ada 2 juta. Jika ada keperluan untuk biaya kampus, kamu bisa meminta. Lalu Seno langsung melangkah keluar dan menuju mobil. Rani yang tak terima berlari mengikuti Seno dan menghadang langkahnya. Rani berusaha meminta Seno agar tidak memangkas uang bulanannya, atau paling tidak Seno bisa menaikkan sedikit dari nominal yang disebutkannya tadi. Seno tetap pada pendiriannya dan tak menghiraukan permintaan Rani. Seno bahkan sempat mendorong Rani agar tidak terus menghalangi jalannya. Sedangkan Wanda hanya duduk terdiam di sofa sambil melamun. Entah apa yang sedang dipikirkannya, tapi dia hanya terdiam sejak Seno keluar tadi. Seno langsung masuk ke kamar begitu sampai di rumah. Saat dilihatnya Citra sedang tertidur dengan nyenyak, dia pun menghampiri Citra dan duduk di sampingnya. Lalu dielus kepala Citra dengan lembut. Kemudian Seno mencium kening Citra dan mengucapkan terima kasih karena telah membuat dia menjadi lelaki seutuhnya di umurnya yang tak muda lagi. Kemudian Seno langsung ikut berbaring di samping Citra sambil memeluknya. Dan tak lama setelah itu terdengar dengkuran halus dari mulutnya. Citra yang dari tadi hanya berpura-pura tidur langsung balik menghadap Seno. Citra terus tersenyum melihat wajah Seno yang sudah terlelap. Terima kasih juga karena sudah membuat aku menjadi wanita yang sempurna. Maafkan aku yang awalnya hanya mau memanfaatkan kamu, Mas. Akan tetapi sekarang aku benar-benar mencintaimu, dan bersamamu ku temukan bahagia yang sudah lama hilang. Citra balas mengelus kepala Seno sambil memandang wajahnya. Citra yang bangun kesiangan langsung pergi ke ruang makan setelah membersihkan dirinya, berharap masih bisa mendapati Seno. Tapi tak didapatinya lagi Seno di sana karena Seno sudah berangkat kerja. Selesai makan, Citra langsung menuju ke halaman belakang untuk bergabung dengan Mbok Jum dan Bik Murni. Mbok Jum menceritakan tentang kehamilan Citra yang diprediksi kembar pada Bik Murni. Bik Murni yang mendengarnya ikut bahagia dan mengucapkan selamat pada Citra. Selamat ya, Non. Bibi ikut senang. Ada ketulusan dalam bicara Bik Murni. Iya, makasih Bi. Semoga aku sama janin-janin ini selalu sehat. Citra mengelus perutnya sambil tersenyum bahagia. Pasti kalian akan sehat-sehat saja, karena selama kamu sama Mbok nggak pernah lihat kamu mual, pusing ataupun ngidam. Mbok Jum tersenyum ke arah Citra. Iya Mbok, aku juga merasa aneh karena tidak mengalami hal itu. Tapi aku juga bersyukur karena aku tidak direpotkan. Citra juga tersenyum ke arah Mbok Jum. Tapi Non, harus tetap hati-hati karena Bibi takut kalau Nyonya Wanda dan anak-anaknya akan mencelakai Non. Sebab mereka pasti takut jika harta Tuan Seno akan diberikan pada anak-anaknya Non Citra nanti. Ucap Bik Murni yang mampu membuat Citra dan Mbok Jum berpikir keras. Itu nggak mungkin, Bi. Pastilah Seno akan adil karena mereka semua merupakan anak-anak Seno, ucap Mbok Jum setelah berpikir. Ya, bisa saja menjadi mungkin karena Den Romi sama Non Rani itu bukan anak kandung Tuan Seno. Bik Murni kembali berucap. Apa? Mbok Jum langsung berteriak karena kaget dengan ucapan Bik Murni. Bibi tahu dari mana? Citra yang ikut kaget karena ternyata selain dirinya ada yang tahu tentang status Romi dan Rani langsung bertanya. Bik Murni langsung menjadi kikuk saat tahu kalau dirinya sedang dilihat dengan penuh selidik oleh Citra dan Mbok Jum. Tapi jangan bilang-bilang ya, soalnya nggak ada yang tahu.
Saya pernah mendengar Tuan Seno dan Nyonya Wanda berbicara waktu itu. Sebelum Non Citra ikut tinggal di sini, ucap Bik Murni. Maksudnya berbicara apa? Mbok Jum semakin penasaran. Jadi waktu itu, saat saya sedang bersih-bersih, saya dengar Tuan Seno bilang pada Nyonya Wanda kalau dia akan memberikan seluruh hartanya pada Den Romi dan Non Rani, walaupun mereka bukan anak kandung Tuan Seno dan Nyonya Wanda, melainkan anak adopsi, dan Nyonya Wanda juga setuju. Jelas Bik Murni. Mbok Jum langsung melihat ke arah Citra, dan saat dilihatnya Citra nampak biasa-biasa saja. Mbok Jum langsung merasa heran. Kamu kok biasa saja? Nggak kaget atau apa begitu? Mbok Jum melihat Citra penuh selidik. Aku sudah tahu, Mbok. Mas Seno sudah menceritakan semuanya sama aku, jawab Citra. Terus kamu diam saja? Tanya Mbok Jum lagi. Ya, terus mau Mbok, aku harus gimana? Lagian Mas Seno meminta aku agar merahasiakan semua ini. Citra kembali menjawab. Dasar bodoh kamu ya. Oke lah, kalau Seno meminta kamu untuk merahasiakan semua ini, tapi kamu harus memikirkan cara agar semua warisan Seno hanya diberikan pada anak-anakmu saja. Dengan begitu, mereka akan semakin menderita. Mbok Jum terlihat bersemangat. Citra yang mendengar perkataan Mbok Jum nampak berpikir, apakah dia harus menuruti perkataan Mbok Jum? Apakah Mas Seno akan setuju? Karena yang dilihatnya selama ini, Mas Seno sangat menyayangi Romi dan Rani. Tiba-tiba HP Citra berbunyi dan membuyarkan pikirannya. Saat dilihat ternyata telepon dari Satpam. Citra langsung menjawab panggilan tersebut, dan tak lama kemudian Citra langsung berkata, kalau memang dia sendiri, biarkan dia masuk, tapi jangan biarkan dia membawa apapun. Citra langsung matikan panggilan telepon tersebut. Melihat raut kebingungan di wajah Mbok Jum dan Bik Murni, Citra langsung tersenyum dan berkata, santai saja, karena bukan siapa-siapa yang datang, melainkan Dini. Mau ngapain dia? Mbok Jum seperti tidak suka dengan kedatangan Dini. Citra hanya mengangkat kedua bahunya, bertanda tidak tahu. Lalu Citra dan Mbok Jum langsung menuju ke depan untuk menemui Dini. Dini yang baru pertama kali datang ke rumah ini terlihat kagum dengan kemewahannya. Dini terus memandangi sekeliling rumah ini sampai dia tak sadar kalau Citra dan Mbok Jum sudah berada di depannya. Kagum ya? Mbok Jum terlihat sangat sinis. Biasa saja. Dini yang kaget langsung berbohong. Citra langsung mengajak Dini untuk masuk, dan mereka duduk saling berhadapan. Citra merasa heran dengan sikap Dini yang tiba-tiba menjadi lebih sedikit baik dan penurut. Hal itu juga membuat Citra mulai berpikir yang tidak-tidak. Ada perlu apa? Citra langsung bertanya tanpa basa-basi. Dini hanya terus menunduk sambil memainkan ujung jarinya. Sikapnya yang seperti ini membuat Citra dan Mbok Jum saling pandang dan merasa heran. Kamu nggak sakit kan, Din? Mbok Jum merasa aneh dengan sikap Dini. Setelah ditunggu cukup lama, Dini masih tertunduk dan terus diam, membuat Citra dan Mbok Jum semakin penasaran. Tapi karena sudah malas juga menunggu Dini yang terus diam dan tak berbicara, Citra pun pamit ke belakang dan membiarkan Dini ditemani oleh Mbok Jum. Tapi saat Citra akan melangkah, Dini langsung memegang tangannya dan meminta maaf. Kamu kenapa? Citra yang penasaran kembali duduk dan melihat ke arahnya. Aku kesini sebenarnya untuk minta maaf sama kakak. Kakak mau kan maafin aku? Dini menatap Citra dengan sendu. Tapi kenapa? Kamu tak sedang merencanakan sesuatu, iya kan? Citra merasa tak percaya dan mulai mencurigai Dini. Tidak kak, aku hanya merasa kesepian
Dan juga kakak merupakan saudaraku satu-satunya. Jadi aku tidak mau bermusuhan dengan kakak. Air mata Dini mulai menetes. Citra memandangi Dini dengan penuh selidik. Citra takut kalau ini hanyalah sebuah akal-akalan Dini untuk menjebaknya. Citra kemudian melihat ke arah Mbok Jum. Tapi Mbok Jum hanya mengangkat kedua tangannya, tanda tak mengerti juga. Citra kembali menatap mata Dini dan tak ditemui kebohongan di sana. Tapi Citra dapat menemukan ketulusan. Citra lalu memeluk Dini dan mengusap bagian belakangnya dengan lembut. Dini semakin terisak, membuat Citra pun ikut menangis. Kakak mau kok maafin kamu. Kakak malah senang karena akhirnya kita bisa berdamai, ucap Citra sambil melepaskan pelukannya. Makasih kak, sudah mau maafin aku. Aku janji bakal jadi adik yang baik. Dini tersenyum ke arah Citra. Tapi kenapa kamu sampai berubah begini? Citra masih penasaran. Dini bukannya menjawab, dia malah kembali menangis. Dini pun akhirnya bercerita setelah dipaksa oleh Citra. Dini menceritakan tentang kedekatannya dengan seorang pria yang menurut Dini sangat baik. Tapi ternyata kedekatan mereka yang sudah 3 bulan itu dipenuhi dengan kebohongan, karena pria yang dekat dengannya ternyata sudah memiliki istri. Dan kemarin saat pria itu menjemput Dini di kampus, istrinya tiba-tiba muncul dan mencaci Dini habis-habisan. Lalu, kamu masih berhubungan dengan pria tersebut? Citra terus menatap Dini. Enggak kak, aku sudah mutusin dia. Kemarin dia terus menghubungi aku dan mengatakan akan menceraikan istrinya demi aku. Tapi aku tak mau. Aku juga sudah memblokir nomor HP dan semua media sosialnya, karena dia terus menghubungi aku dan memaksa. Lihat kakak dan dengarkan baik-baik. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan menjauhinya. Jangan pernah termakan bujuk rayunya dan menjadi luluh. Masih banyak pria yang baik di luar sana untuk kamu. Cukup kakak yang hidup seperti ini. Cukup kakak yang menjadi perusak rumah tangga orang. Cukup kakak yang menjadi orang hina dan aib keluarga. Citra melanjutkan kata-katanya setelah menarik napas panjang untuk mengurangi sesak di dada. Dan agar dia bisa mengontrol diri, agar air matanya tak jatuh saat akan melanjutkan bicaranya. Iya kak, aku janji. Aku juga gak akan mungkin mau, karena itu adalah sebuah dosa. Setelah keadaan Dini mulai membaik, mereka kembali bercerita hal lainnya tanpa menyinggung masalah yang pernah terjadi di antara mereka. Kemudian Citra mengajak Dini untuk mereka makan bersama, dan Dini pun setuju. Bersambung.